Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sadaqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyyuhul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh, shaimin wa shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah oleh Allah kita kembali berjumpa, bertemu dengan bulan yang mulia Ramadan. Dan ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah hadiahkan kepada kita, yakni usia yang Allah panjangkan masih berjumpa lagi dengan Ramadan. Juga nikmat disehatkan badan kita. Maka kita bersyukur bisa menjalankan ibadah puasa dan qiyam Ramadan ini dengan baik. Bapak dan Ibu, kita masuk pada bab as-siyam. As-siyam ya. Pasti as-siyam itu as-siyam yutlaqu 'alal imsak. As-siyam itu terkait dengan imsak. Dari kata shoma yasumu sauman atau siyaman yang makna asalnya imsak. Imsak itu apa? Menahan. Imsak itu tidak melakukan apa-apa. Imsak itu berdiam, itu imsak. Secara bahasa imsak itu berdiam. Maka di dalam bahasa Arab misalnya ketika ada kuda berdiam, kadang mau berjalan, itu disebut dengan somatul qail. Kuda saum. Kuda saum. Kuda saum juga bagaimana dia saumnya? Idza amsakat anis sayr, ketika dia menahan untuk berjalan, dari berjalan. Angin yang tidak berhembus, tidak bertiup dengan disebut dengan somatul rih, angin saum, angin berdiam. Ada orang kata Abu Ubaidah berdiam aja, kada sing suaraan, kada mau pandai, berdiam tuh Bang. Itu disebut dengan shaim. Jadi failnya adalah shaim. Itu failnya, orang yang berpuasa. Berdiam aja. Kada mau pandai. Ustaz, ada tetangga saya Ustaz, dia diam aja, kadang mau ngomong berdiam tuh Bang, kada sing panderan. Saya tanya sejak kapan? Sejak bayi Ustaz, bisu namanya. Jadi kalau orang berdiam itu bukan dari bayi. Berdiam itu gini, dia bisa aja bicara tapi berdiam, nggak mau ngomong. Ini yang kalau kita baca, kalau Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, inni nazartul rahmani sauma, sesungguhnya aku bernazar dengan Tuhanku saum. Inilah puasanya Maryam, berdiam. Apa saum itu? Ai imsakan anil kalam, menahan bicara. Dihujat, disambati, dimaki, dicaci, dihina, biar aja, jangan diherani. Inilah Maryam. Maka dulu yang namanya Maryam, ibundanya Nabi Isa, itu dihujat habis-habisan. Oh, kalau bahasanya itu udah semua bahasa-bahasa yang kasar keluar tuh. Kan namanya orang hamil dan dituduh hamil di luar nikah, oh, itu difitnah, dihina. Pokoknya kayak zaman ini deh Bang, oh, dituding-tuding. Karena manusia tuh suka banget menuding orang. Orang lain salah, behimat, oh kamu behimat tuh Bang. Seolah dia tak berdosa, seolah dia tak bersalah, seolah inya yang bersih sorangan. Sifat manusia Pak.
Ma'is bin Malik dulu pernah istilahnya apa nih, melakukan sebuah dosa apa ya, dosa besar lah. Datang ke Nabi, ya Rasulullah, fatahhirni, bersihkan ulun, fa'akim alayya, tegakkan asulun hukum Allah. Kata Nabi, kau pulang ya Ma'is, kau taubat aja. Datang lagi, ya Rasulullah, fatahhirni, bersihkan ulun berdosa, ya Rasulullah, tegakkan hukum. Ujar Nabi, kau pulang taubat. Datang lagi, ya Rasulullah, bersihkan ulun ya Rasulullah. Udah, dia Nabi, kau pulang taubat. Yang keempat dia datang. Ternyata apa? Nabi nanya, kau dosanya apa sih sampai hendak kayak gini? Saya fazanaitu, saya berzinah ya Rasul. Rajam saya. Dia minta rajam. Minta dihukum. Coba kalau enggak, Nabi suruh pulang aja taubat. Akhirnya dirajam. Karena rajam itu kan sebetulnya hukuman sejak zaman Nabi Musa. Pernah mau dihapuskan tuh, mau dipasah, dihapuskan, tapi ternyata ada yang minta, ya udah dia dirajam, dimasukin ke dalam tanah, dalam pasir separuh badan, lalu separuhnya mulai dari pinggang sampai ke kepala di atasnya, supaya dia jangan buka, jadi dikubur dalam tanah dalam separuh badan. Dilempar sampai pakai batu, biasa aku sampai mati. Cuman yang namanya melempar behemat dengan emosi, dengan menggunakan batu yang besar-besar, koyuhan juga emosi. Oh, ini pendosa, pezina, dilemparin. Si Ma'is bin Malik, ya namanya manusia, ketika dia kesakitan wajarlah ada keinginan buka. Kawa bukahinya. Abdullah bin Unais mengejar atau Ma'is, dipukul dengan tulang unta, mati. Datang, ya Rasulullah, Ma'is bin Malik telah mati, saya pukul dengan tulang unta. Apa kata Nabi? Kenapa tidak kau biarkan saja dia hidup? Kenapa tidak kau biarkan saja dia hidup? Sifat Nabi gitu, Pak. Sifat kita mati aja, mati. Oh, itu tuh. Maling itu kita mati aja, oh, gitu. Ya. Nggak ada guna, Pak, ya. Kalau kita ingin niatnya itu udah mematiin, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dihujat ibunda Nabi Isa, makanya dihujat habis-habisan, dituduh macam-macam, dituduh berzina. Beliau diam. Inilah puasanya Maryam, diam. Nah, jadi diam itu termasuk bagian puasa. Secara bahasa, secara istilah, al-maqsudu bihi huna, maksud daripada puasa asyam itu adalah al-imsak, menahan anil muftirat, dari segala yang membatalkan puasa. Anil muftirat, yang membatalkan puasa apa? Makan, minum, sama hubungan. Ini makan minum kan perut nih. Ini yang merusak kita tuh kan nafsu perut ini, Pak. Karena perut ini kawan di sikut. Karena parut ini ding sanak ditendang. Ya, karena parut juga hak orang lain dirampas, diambil. Maka Tuhan yang utama bagi mereka, karena parut tadi persoalan makanan, harta dan sebagainya, itu Tuhan. Jadi Tuhan hari ini bukan cuman dewa, nggak ada lagi berhala, tapi Tuhan itu adalah apa? Kekuasaan, jabatan, harta, kekayaan, duit, itu Tuhan. Ini Tuhan hari ini. Maka dibuang tuh, ingin menganyangkan parut sorangan. Lihat orang lain juga banyak kelaparan. Itu tujuannya. Ya. Karena parut ini merusak, Pak. Kalau dia berlebihan. Nah, maka nafsu parut, dan yang kedua hubungan, berarti nafsu bawah parut. Itu juga merusak. Ya. Lihat. Karena persoalan dua ini, Pak, parut dan bawah parut kita yang merusak kita. Pelecehan, mohon maaf, pelecehan seksual terjadi. Bahkan hari ini juga mohon maaf, kadang-kadang di satu lembaga yang notabene bernama atau berada di bawah naungan yang namanya syariat Islam segala macam pun juga tak lepas. Beberapa waktu lalu kan, tapi ya masih banyak yang bagusnya, hanya sebagian yang merusak tadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka itulah makan, minum, dan hubungan. Bagaimana Ustaz kalau nggak sengaja? Kalau nggak sengaja ya nggak apa-apa, dimaafkan.
Tiba-tiba karena hari pertama atau kedua terminum banyu. Oh, astagfirullah, puasa nih. Nggak jadi, lepaskan. Yang udah terminum rezeki. Nggak usah dimuntahkan rezeki itu. Dimuntahkan nggak usah dimuntahkan. Itu yang kita lupa tuh nggak sengaja. Kecuali kita sengaja lupa. Nggak ada orang sengaja lupa. Ustaz tadi boleh nggak saya berwudu tapi kumur-kumurnya teh manis misalnya, itu sengaja teh manis atau sirup misalnya, nggak ada kan gitu, itu sengaja. Habis makan kenyang gancang, lupa bahwa dia puasa, itu rezeki. Datang nang bini, abahnya maka pengen puasa, astagfirullahaladzim umatnya, kenapa ikan padahi? Jangan dipadahi dulu misalnya. Dikira tadi astagfirullahaladzim termakan tadi. Itu dimaafkan. Jadi nggak usah dimuntahkan. Ya, nggak usah dimuntahkan. Kenapa? Itu rezeki Tuhan. Ya, pengantin hanyar misalnya. Wah, makanya ini bahaya nih. Tolong kawin tuh jangan bulan Ramadan atau bulan Sya'ban. Ya, limbah Syawal lah. Cuman Ustadz Syawal tuh apit khutbah. Nah ini lagi nih, apit khutbah. Padahal Syawal itu sunnah loh. Nabi nikah bulan Syawal, tapi kita apit khutbah. Nang kita umpatnya nabi kah atau tradisi kah? Jadi bulan Syawal nih sunyi pernikahan baik. Karena kami itu bulan haji, Zulhijjah. Jadi sebelumnya Syawal, Dzulqa'dah tuh sunyi. Sampai ulun nih lah sebagai penghulu, kadang bertawar, oh julun siapa nak kawin nak kasih nak kawin nah. Nang pian-pian bapak-bapak nak kawin lagi kan menambah, silahkan tambah lagi julun. Suci kan. Ya Allah, kenapa abid khutbah? Takut tadi. Nikah aja takutan bulan Syawal. Justru yang takut nikah tuh bulan Ramadan, Pak. Apa pengantin hanya kepian? Pada sengaja, tiba-tiba, ya amjar. Hanya ingat, terpaksa. Kayak Pak Ustaz mau ingat aja, lanjut kagak. Tiba-tiba ingat di jalanan, ya udah, lapas saya dulu gitu. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita ini kadang-kadang lebih memilih tradisi daripada Nabi, ya kan? Bila bulan Syawal takutan kawin, padahal aman bulan Syawal itu aman. Alasannya apa? Apit khutbah. Ini tradisi jahiliyah yang kita umpati. Ya, takapit khutbah. Mau takapit bini kan apa? Takapit khutbah kan gitu. Takutan dia. Nah ini ya. Jadi ya Allah, ini 3 macam nih. Secara istilah. Kapan itu? Min tulu'il fajar, sejak terbit fajar. Kapan? Azan subuh. Jadi Bapak Ibu jangan takut imsak berbunyi sudah jam 5:03 tadi kan. Kita bangun terlambat ya jam 5:15. Masak nasi sampat, masak banyu hangit sekalinya misalnya. Masak ini segala macam lambat. Ya udah makan seadanya, tiba-tiba bunyi jam 5:03 tadi. Lanjutkan aja makan sampai azan subuh berhenti, ya, azan subuh berhenti. Kenapa? Itulah waktu imsak. Nah tapi yang bagusnya itu berhenti di 10 menit sebelum azan ya. Yang kita sebut imsak telah sampai. Padahal belum imsak tuh belum. Istilahnya persiapan untuk ke masjid, persiapan imsak lah. Ya, istilahnya tuh lampu kuning. Lampu habang itu pas waktu subuh. Lampu kuning masih boleh makan. Istilahnya kalau kita berkendaraan lampu kuning masih boleh berjalan, cuman jangan laju. Kelajuan terpelanting bini di lampu merah sana, kelajuan. Melihat lampu kuning langsung kebut langsung. Lihat kita tuh bila lampu kuning ngebut. Pas lampu habang, pas di lampunya habang sudah kada kolgi makan saya polisi. Ampun jangan si palu itu tadi ulun urus bos kena polisi undak kada menangkapnya memadahkan benar loh bininya waktu pelanting dalam habang sana. Kenapa? Kelajuan. Jadi yang namanya kelajuan kada bagus pian, kada bagus. Tarawih gin laju pian. Ini ijum kesian. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Ini ijum sampat baca subhanallah, Allah Rabbil subhanallah azim mulai sampat. Hanya subha takajud sidin. Allahu Akbar subha sidin. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar bincul kepala sidin kelajuan tasawuf. Bulik ke rumah ini ijum menangis.
Jadi dia kayak ijum alhamdulillah nih ikam tu ka masjid aku himong dah nah himong kok aku ni kada kau ka masjid batis ni lama lintuhut pulang asa kayak apa berjalan untuk tamara mata kabur kasiden kada kau ikam ka masjid himong nah alhamdulillah aku himong bersyukur ni bisi bini kayak ikam tu syukur benar walaupun dulu pernah menyesal aja kayak tadi kan syukur benar tapi ikam boleh dari masjid menangis imung lagi aku kenapa berarti khusyuk benar nilai sampai ikam tu khusyuk benar hujan ini katanya khusyuk kayak belakang patah kepala bincul imam kalajuan ulun tobat semain situ tobat ulun semain di langgar sana aja pulang tulak esok malam ke langgar sana sekalinya bebai sampai imamnya nangin tu pulang sekalinya ya Allah jadi ini nasib undan kan kalajuan apa aja pian khotib gen kayak ulun lambat anu Jumatan misalnya kalajuan ya nang lalulah permislah aku terlibasi. Memang khotib itu disunahkan masuk tatkala sudah ajan, itulah sudah hendak ajan. Karena kalau khotib masuk ditutup dah catatan malaikat, Pak. Makanya ada di beberapa masjid ada ruang tunggu khotib. Jangan beganangan. Karena kalau khotib masuk maka catatan malaikat ditutup untuk yang datang terlambat. Enggak ada catat. Nah ini terlambat banget dah. Lalu permisi terlibasi orang. Terlibasi naik khutbah langsung. Pina mantap je pak khutbah. Alhamdulillah kan di kampung itulah alhamdulillah. Biasanya kalau sidin jadi khotib tuh ngantuk. Ini kenapa? Kakak ada mengantuk. Jamaah ini cagat mata. Nah, dia khotib nih, ajin khutbahku terbagus nih. Pada sama aja bang gayanya, alhamdulillah. Jangan bawa kertas lah. Amun kertas tuh tekipayan ke bawah, hadang dulu lah, memutiki dulu kan. Hanya nih, alhamdulillah. Jadi kenapa lah jadi jamaah nih pina senyum, pina kujing, ajin khutbahku bagus di sini. Duduk. Tapi kenapa lah kepala asa pusing, mata asa berkunang, asa barat tuh bang? Japa ya ke kepala sekalinya helm tertinggal di kepala masih. Kan ingat bahwa hendak laju lah musik helm kan mandak. Kebiasaan tuan kokotongan bilanya tulak tuh kan berbolang nih. Rupanya pas itu bolang kan terpakai helm dipakai. Dikira tadi bolang ditinggal lagi jadi berjalan dikira bolang sengaja helm di kepala masih. Nah ini kadang-kadang Pak yang saya yang namanya berkendaraan biar dimanapun tetap pakai helm Pak. Kopiah andak, bolang andak dulu. Karena bila sampai hanya andak ganti andak kopiah di kepala. Nah, jadi apa itu? Itu ketaatan kepada ulil amri. Ya, itu dulu utama. Sebagai panutan, Tuan Guru mestinya menjadikan ketaatan juga kepada ulil amri. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi fajar itu kapan? Imsak itu subuh. Ila ghurabis syams sampai terbenam matahari. Kapan? Azan maghrib. Disitulah kita kemudian boleh makan. Tapi yang pertama dimakan jangan langsung nasi. Ini sop lah, rawon, jangan dulu. Minum secukupuk banyu atau kurma sebiji. Karena disunahkan bilangan ganjil, rutab boleh atau tamar boleh, yang basah boleh, kurma kering boleh. Nah, sebiji kada kanyang Ustaz kalau kada makan nasi juga, ya udah 3 biji. Kada kanyang jauh Ustaz 3 biji 5. Belum kanyang jauh Ustaz 5 biji, 27 biji sudah. Umay banyaknya Ustaz 27 biji aja. Ulun kan usah banyaknya itu 3 aja lu kanyang dah. 3 kilo. Oh jaga sidin. Wah, itu membantas namanya. Jadi minum. Nah setelah minum makan kurma baru baca apa? Zahabal dhama wa batallatil uruq wa sabatal ajr insya Allah. Itu setelah minum, bukan sebelum. Jadi bacaan buka puasa ya kayak biasa. Zikirnya kayak biasa, kan kayak biasa tuh ya istighfar, kemudian syahadat, kemudian Allahumma inni as'alukal jannah, doa apa saja. Tapi berbuka itu setelah minum. Sebelumnya kita baca bismillah dulu kan, hanya minum banyu putih, hanya kita baca zahabat dhama telah hilang haus, wa batallatil uruq telah basah kerongkongan, wa sabatul ajr insyaallah dan telah tetap pahala insyaallah. Ya kan gitu. Atau doa apa lagi yang pian hafal?
Nah, ada yang baca Allahumma lakasumtu, ya adalah nggak masalah lah. Ya, wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Lihat itu fi'il madhi semua. Allahumma lakasumtu, ya Allah bagimu aku berpuasa, wa bika amantu dengan kau aku beriman, wa ala rizqika aftartu dengan rezeki yang kau berikan aku berbuka. Apalagi? Saya lupa. Allahumma lakasumtu bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu setelah, sekalipun hadis ini derajatnya hasan. Yang sahih itu ya tadi zahabal dhamma kan gitu. Cuman kadang-kadang pian Allahumma lakasumtu ini dibaca ulun lagi halus dulu lah. Sembahyang dilanggar dulu, langgar itu langgar cahaya Islam. Itu dulu makanan baik kalau di Masjid Jami kan bubur aja, kalau situ soto, sop, rawon. Jadi yang ketujuh kalau langgar ke situ karena makanannya ada. Lagi halus kan. Mun halus tuh wajar aja, mun sudah tuh aja lagi ini melihat makanan. Cuman samain nang tuha juga melihat makanan juga di mukanya ada bingka pian. Nang tuha ini melelek bingka juga, bingka. Kami kekanakan bingka jadi apa sih bingka tuh bingka. Bingka tuh Bang. Rupanya pas membaca doa nang tuanya Allah malakasum tuh bingka itu ampun kok karena kan berabot. Jadi ini hati-hati benar pian terbaca-baca tuh sabar aja. Makanya itulah jaga kawan makanan-makanan barat tuh jangan dihadapkan dulu. Menggoda banana beliau kan di hadapan tuh ada es teler, es cendol, bubur kacang, nasi sop, rawon, macam-macam makanan hibak makan enggak ada. Sama di Makkah gitu di Makkah. Tulak Ramadan ya lah. Umay nang jubung kucing duduk lindung piring itu orang kita Indonesia. Coba lihat di Makkah tuh. Kita makanan lah buka puasa nih. Kalau buka puasa di hotel, kalau buka puasa di masjid kan enggak ada. Di hotel nih banyakan makan. Supan pian hibak nasi kucing duduk lindung pian. Ampun orang India tuh banyak biasanya sayur kan. India tuh. Kalau kita nasi hibak mana kan? Kada habis juga. Kalau ulun kan memang kada selera makan di sana. Jadi makan dikit. Di Mekah tuh kan makanannya beda sama kita lah anunya apa namanya seleranya. Paling ya kalau hendak makan tuh ya kayak bakso siapa nang di dekat di Jeddah tuh yang orang Indonesia tuh. Banjar tuh bakso siapa dengan Haji Udin ya biasanya. Makan situ atau di mana kan ada aja soto Banjar ada juga. Cuman enggak kayak soto Banjar udah kita. Kada senyaman kita juga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ujian di sana juga lah. Belum lagi naik turun lift tuh lah hendak sembahyang. Nah, Bapak Ibu sampai terbenam matahari. Niyah bersama niat. Jadi puasa itu cuma dua aja. Imsak sama niat. Boleh imsak dulu baru niat, boleh niat dulu baru imsak. Kalau imsak dulu baru niat itu pernah dilakukan Nabi manakala dahulu beliau pulang dari masjid atau dari jalan-jalan ke rumah Aisyah, bertanya, "Ya Aisyah, adakah makanan?" Kata Aisyah, "Tidak ada ya Rasulullah." Kata Nabi, "Inni shaim, aku puasa." Enggak ada makanan, Pak. Aisyah enggak ada makanan. Maka Nabi puasa, tapi catatannya belum makan. Ini makan wadah 10 biji sudah pada belum makan. Abahnya udah makan kah? Belum lagi umahnya aja. Belum aja, baru 10 biji dah wadah. Cuman ya kada disalahkan juga karena yang namanya orang Banjar tuh yang namanya makan tuh nasi. Wadai biar 20 biji tetap belum makan namanya, itu Banjar tuh. Nah, jadi belum makan sama sekali, Pak. Lalu baru niat berdudi, ini shaim. Itu Nabi, Pak. Nabi datang ke rumah bini, "Umanya adakah makanan?" Kada ada. Mun gitu aku puasa. Itu Nabi. Mun kita ada. Umanya adakah makanan? Kada ada abahnya. Mun kita udah kawin pulang tuh kita biasanya kan bini pulang sini 4 bini, keempatnya pengoler sekalinya. Ya itulah biasanya kita kan. Karena ini orang Banjar kan. Ini orang Banjar ini gini Pak. Bini si ikung tuh ajar. Bini 2 belajar. Bini 3 kurang ajar. Bini 4 orang Banjar. Ada orang Banjar itu berarti kan. Nah, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi imsak dulu baru niat. Tapi di bulan puasa ini, di Ramadan ini utamakan, usahakan semaksimalnya niat berdulu hanya imsak. Kenapa? Karena kaitannya nanti niat berdulu itu di sahur. Kan niat puasa itu ketika kita makan sahur. Bangun makan sahur itu niat puasa sudah. Aku esok besar bangun sahur kita, itu berarti niat puasa sudah.
maka di sana usahakan niat betul. Di mana? Di saat kita sahur tadi. Itulah niat. Pian bangun bersahur itu niatnya baik. Lanjutnya apa? Setelah imsak atau setelah subuh kita berhenti makan, kita nggak makan lagi, imsak. Jadi niat dulu baru imsak. Boleh, nggak apa-apa. Kebalik-balik, tapi yang jelas kalau di bulan puasa utamakan niat dulu baru imsak. Nah, inilah yang kemudian pada akhirnya menjadikan kata Nabi, tasaharu, bersahurlah kalian, fa inna sahur barakah, maka di dalam sahur itu ada keberkahan, ya, ada keberkahan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dua ini yang utama yang mungkin insya Allah saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti akan kita lanjutkan membaca kitab As-Siyam ini, karena lanjutannya cukup panjang nih lah. Fadilah atau keutamaan daripada puasa, ini banyak sekali keutamaan. Tentunya juga akan membahas juga bagaimana puasa itu tidak hanya puasa secara syariat, tapi puasa itu secara hakikat atau secara batin, dia menjaga semua, termasuk lisan kita, di mulut kita, termasuk tangan kita, mata kita, semua kita jaga. Barangkali ini yang saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.